everybody, welcome back to Cinemazi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, kali ini gue akan membahas serial film TV yang berjudul Loki. Pasti udah pada kenal kan sama tokoh villain Marvel satu ini? Itu loh adik tirinya Babang Thor yang nakalnya nauzubillah. Loki adalah serial televisi Amerika yang dibuat oleh Michael Waldron untuk layanan streaming Disney. Berdasarkan komik Marvel yang menampilkan karakter dengan nama yang sama. Ini adalah serial televisi ketiga di Marvel Cinematic Universe yang diproduksi oleh Marvel Studio. Serial ini bercerita tentang Loki telah ditangkap oleh Avengers pada tahun 2012. Pada saat yang sama pula, Ant-Man dan Tony Stark dari masa depan kembali untuk mengambil Tesseract. Namun karena keadaan yang cukup kacau, Loki memanfaatkan hal tersebut untuk melarikan diri bersama Tesseract. Loki mendarat di Gurun Gobi dan dibawa oleh agen Time Variant Authority atau TVA, yaitu sebuah organisasi yang ditunjukkan untuk melindungi gadis waktu. Berarti dapat disimpulkan bahwa pelarian Loki adalah suatu penyimpangan. So, bagaimanakah kisah selengkapnya? Akankah Loki lolos dari sana dan kembali bertemu Avengers? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Kota New York 2012. Di Menara Avenger terlihat para Avenger membawa Loki dan Tesseract menuruni lift ke lobi. Sementara itu, Ant-Man dan Tony Stark masa depan mencoba mencuri Tesseract. Namun aksi mereka berhasil dipatahkan oleh Loki. Loki pun membawa benda tersebut untuk berteleportasi dan melarikan diri. Loki mendarat di sebuah gurun di Gobi. Tanpa diduga, tiba-tiba beberapa anggota suku setempat mendekatinya. I am Loki of Asgard. Tak lama kemudian, sebuah portal terbuka dan 3 agen Time Variant Authority atau TVA keluar menghampirinya. Hunter B-15 menyatakan Loki sebagai variant dan menangkapnya karena Loki telah melakukan penyimpangan terhadap gadis biru. Loki tidak bergeming dan memberitahu mereka bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk melarikan diri. B-15 memukul mulutnya dengan tongkatnya, kemudian memperlambatnya hingga kecepatan 1/16 dan memasang kalung padanya. Ketika Loki ambruk, petugas menjemputnya dan B-15 memberitahu petugas lain untuk mengatur ulang timeline. Saat garis waktu telah diriset, dia mengambil Tesseract dan membawa Loki ke pangkalan TVA. Loki mencoba lari, tetapi B-15 menggunakan remote untuk mengatur ulang Loki kembali ke tempatnya semula. Ia mencoba lari lagi, dan B-15 membawanya kembali. Gitu aja terus cok, sampai dorang gak jadi kepo lagi. B-15 menugaskan Casey untuk memasukkan Tesseract sebagai barang bukti. Loki memberitahu Casey untuk berhati-hati dengan Tesseract saat B-15 membawanya pergi dan mendorongnya ke sel dengan robot. Robot itu menghancurkan pakaian Asgardian Loki dan kemudian pintu jebakan menjatuhkannya ke kantor di bawah. Setelah itu, petugas lain di meja menyorongkan setumpuk kertas dan memintanya untuk memverifikasi itu semua. Setelah terverifikasi, Loki mengambil tiket untuk melanjutkan prosesnya. Saat Loki bergerak melewati penghalang, dia disuguhkan sebuah film animasi Miss Minute yang menjelaskan bahwa dahulu kala ada perang multiversal dengan ratusan garis waktu yang berperang. Kemudian 3 timekeeper mengatur ulang alam semesta menjadi satu garis waktu yang disebut garis waktu suci. Sekarang timekeeper mempertahankan aliran waktu yang tepat untuk segala hal. Tetapi varian menyimpang dari jalur yang dibuat, yaitu orang-orang seperti Loki. Mereka menciptakan peristiwa yang saling berhubungan yang dapat menyebabkan perang multiversal lainnya. Timekeeper menciptakan TVA untuk menangani varian dan mengatur waktu kembali ke jalur yang benar, karena varian tidak memiliki tempat di timeline lagi. Mereka harus diadili atas pelanggaran mereka. Di sebuah gereja di provinsi Aix-en Prancis pada tahun 1549, agen TVA yang bernama Mobius memeriksa beberapa Minutemen yang mati.
Minutemen lain memberitahu Mobius bahwa ketika mereka tiba untuk menyelidiki peristiwa perhubungan, seseorang menyerang mereka, dan alat riset waktu mereka pun dicuri saat sedang mencoba menyelidiki lebih jauh. Tiba-tiba seorang anak laki-laki masuk. Mobius mendekati bocah itu dan bertanya apakah dia melihat siapa yang membunuh Minutemen. Bocah itu menunjuk ke jendela bercat di dekatnya di mana gambar iblis berada. Mobius mengatakan bahwa iblis itu takut pada mereka dan mereka akan mengantar bocah itu ke tempatnya. Lantas anak laki-laki itu tersenyum dan memperlihatkan gigi biru yang ternoda. Saat Mobius menanyakan sebab gigi birunya, bocah itu mengeluarkan sebatang permen karet biru. Minutemen memperingati Mobius bahwa garis waktu sudah mendekati garis merah dan mereka harus pergi. Seketika Mobius menyuruh bocah itu keluar, dan saat Minutemen menetapkan waktu reset, petugas portal masuk dan menunjukkan kepada Mobius file profil milik Loki. End of flashback. Kembali ke Loki, B-15 membawa Loki ke ruang sidang, dan Hakim Ravana Renslayer mengatakan bahwa dia didakwa dengan berbagai pelanggaran. Loki keberatan dan mengatakan bahwa Avenger adalah orang-orang yang melakukan perjalanan melalui waktu. Tak lama Mobius masuk dan duduk. Saat Loki memberitahu Ravana bahwa dia harus memberinya tugas untuk mengejar Avenger, Ravana mengatakan apa yang Avenger lakukan memang apa yang seharusnya terjadi. Berbeda dengan Loki yang dari awal memang berniat untuk melarikan diri dengan memainkan waktu. Loki meminta untuk berbicara dengan Timekeeper, tetapi Ravana menolaknya karena mereka sibuk mengatur aliran waktu. Ketika dia mencoba untuk berteleportasi, Loki menemukan bahwa kekuatannya tidak berfungsi karena ternyata kekuatan sihir tidak berlaku di TVA. Loki resmi dinyatakan bersalah dan sebagai hukuman dirinya harus direset. Singkat waktu, Mobius mencoba berbicara empat mata dengan Loki. Seketika Loki mencoba menyerangnya, namun dengan remote waktu yang ia pegang, Mobius memindahkan Loki kembali ke tempat dia memulai. Setelah Loki tenang, Mobius menjelaskan bahwa dia bertugas dalam mengejar varian berbahaya, dan Loki bukan salah satunya. Jika Loki menjawab pertanyaannya dengan jujur, maka mungkin Mobius bisa memberi Loki sesuatu yang dia inginkan. Mobius kemudian memutar video dari beberapa momen penting Loki. Hal ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa untuk seseorang yang terlahir untuk memerintah, Loki terlalu sering kalah. Loki mencoba pergi karena merasa jijik dengan percakapan itu. Namun dengan remote di tangannya, Mobius memindahkan Loki kembali ke kursinya. Mobius menjelaskan bahwa jika Loki tidak mendapatkan kembali terserah, dia akan dibawa ke sel di Asgard. Karena TVA dapat melihat masa depan Loki dan di dalam video itu menunjukkan ibu Loki Frigga sedang menghadapi Loki. Namun kemudian Loki mengirim Darkoff untuk membunuh Frigga. Loki bersikeras bahwa Mobius berbohong dan Mobius memberitahu Loki bahwa itu adalah aliran waktu yang tepat dan itu terjadi berulang kali. Dia bertanya lagi apakah Loki suka menyakiti orang dan Loki melempar kursinya ke arahnya dengan marah. Lah kok ngamuk? Mobius memundurkan Loki kembali ke tempat ia duduk, tetapi kursinya tidak ada sehingga Loki jatuh ke lantai. Ya, berasa nonton komedi nih. Dia kemudian memberitahu Loki bahwa dia dilahirkan untuk menyebabkan rasa sakit dan penderitaan, sehingga orang lain dapat mencapai versi terbaik dari diri mereka sendiri. Saat B-15 datang dan berbicara dengan Mobius, Loki menyelinap ke ruangan kerja Casey dan mendorongnya ke bawah. Dia memaksanya untuk memberikan terserah. Kemudian Casey pun membuka laci mejanya dan memberi Loki terserah. Ada lusinan Infinity Stone di laci itu. Casey mengatakan bahwa mereka memiliki banyak batu seperti itu, dan beberapa pegawai menggunakannya sebagai pemberat kertas. Tak lama B-15 masuk dan Loki menggunakan Twister untuk memutar dirinya. Sekali lagi mereka kehilangan dewa kenakalan itu. Loki kembali ke kantor dan meriwayat video kehidupannya ke titik di mana Frigga mati. Dia kemudian menemukan masa depannya di mana dia dan Thor bertemu Odin. Dia kemudian memainkan momen kematiannya ketika Thanos membunuhnya.
Air matanya pun mulai menetes dan membasahi pipinya. Saat video terakhir, Loki terkekeh. Kemudian B50 masuk dan bertanya apa yang lucu. Dia menyerang wanita itu, namun B50 dengan mudah menahannya. Loki pun kembali membalasnya. Dia berhasil menahan B50 dengan menggunakan remote untuk melepas kalung pengekang. Setelah itu, Loki memakaikan kalung tersebut pada B50 dan memundurkannya berulang kali sehingga dia tidak pernah bisa menyentuhnya. Loki akhirnya memundurkannya keluar dari ruangan. Mobius kembali ke kantor dan memberitahu Loki bahwa tidak ada tempat lagi untuk dirinya melarikan diri. Loki sadar bahwa terserah tidak berguna di TVA, dan Mobius mengatakan bahwa dia dapat menawarkan Loki sesuatu yang lebih baik daripada keselamatan. Dia menjelaskan bahwa Varian telah membunuh Management, dan dia membutuhkan Loki untuk membantu menghentikan Varian tersebut. Ketika Loki bertanya-tanya mengapa harus dia, Mobius mengatakan kepadanya bahwa Varian yang mereka buru adalah Loki. Di Selina, Oklahoma pada tahun 1858, sekelompok Minutemen muncul di sebuah lapangan. Ada pedang yang ditancap ke tanah, dan Minutemen memastikan bahwa itu anakronistik. Salah satu dari mereka melihat Varian berkerudung beberapa ratus kaki jauhnya. Dia menjatuhkan lampu ke tanah, kemudian lampu itu meledak dan menyulut minyak yang berceceran. Minutemen terbakar dan mati. Setelah itu, Varian tersebut mengambil alat riset waktunya. Kemudian di Renver pada tahun 1985, terlihat beberapa Minutemen muncul dari portal dan memindai area tersebut. Mereka mendeteksi Varian di tenda terdekat. Keempat Minutemen masuk ke dalam dan terdengar musik menggelegar dari pengeras suara. Tanpa diduga, tiba-tiba komandan mereka, C-12, melepas helmnya dan menyerang 3 anggota lainnya. Tak lama, seorang Varian yang memiliki kekuatan pengendalian pikiran muncul dan membantunya menghabisi Minutemen yang tersisa. Setelah C-12 pingsan karena pengaruh kekuatan si Varian itu kemudian menggunakan peralatan Minutemen untuk membuka portal dan pergi dari tempat tersebut. Kembali ke TVA, Loki yang sekarang mendapatkan pekerjaan baru terlihat sedang berada di meja barunya untuk meninjau aturan waktu bersama hologram Miss Minute yang tengah berdiri cantik di mejanya. Tak lama, Mobius muncul dan melaporkan telah terjadi serangan. Mereka segera pergi untuk bertemu dengan Hunter B15 yang memberitahu Mobius bahwa tim C-12 menjadi gelap setelah mereka melompat ke cabang tahun 1985. Tim pergi ke tahun 1985 dan menemukan peristiwa Nexus di sana. Mobius menjelaskan bahwa mereka harus muncul secara real-time karena sifat Nexus yang tidak stabil. Mereka masuk ke dalam tenda, menemukan helm C-12, dan mengetahui bahwa Varian telah menyandranya. Loki memberitahu tim bahwa jika mereka meninggalkan tenda, mereka akan berakhir seperti Minutemen yang mati, karena ini semua adalah jebakan dari Varian tersebut. Waktu mendekati Red Line, Loki menawarkan diri untuk membawakan mereka Varian tersebut, tetapi dia membutuhkan jaminan bahwa dia tidak akan hancur ketika pekerjaan selesai, karena dia berencana bertemu dengan Timekeeper secara langsung. Mobius yang mengetahui bahwa Loki tidak sedang bermain-main, segera memberitahu tim untuk segera mengatur waktu riset. Mobius ingin Loki memeriksa file kasus Varian dan kemudian memberikan perspektif uniknya jika kemungkinan ada sesuatu yang mereka lewatkan. Loki mendekati petugas kepala dan meminta file yang berkaitan dengan asal-muasal TVA. Namun petugas mengatakan bahwa semua file telah diklarifikasikan. Jadi tidak boleh sembarangan orang meminta file tersebut. Kemudian petugas membawanya ke satu-satunya file yang bisa dia baca, yaitu file tentang Varian. Kembali ke mejanya untuk mempelajari file, Loki menemukan referensi tentang penghancuran Asgard. Dengan segera Loki membawa file tersebut ke Mobius. Loki berencana pergi ke Asgard tepat sebelum kehancurannya dan mendatangi momen di mana kiamat akan terjadi.
karena Loki mendapatkan firasat bahwa Varian bersembunyi dalam kiamat dan TVA tidak akan menyadarinya. Mobius mengakui bahwa teori itu yang bagus, tetapi menolak untuk membawa Loki keluar untuk membuktikan teorinya. Namun Loki terus meyakinkan Mobius dan mengatakan bahwa dia tidak akan menusuknya dari belakang, karena Mobius sudah tua. Ya, pantesan The Avenger ditusuk dari belakang semua sama dia. Alhasil Loki membawa Mobius ke Pompeii pada tahun 79 Masehi dengan Mobius memindai beberapa energi Varian. Dia memperingatkan bahwa jika Loki salah, apapun yang bisa mereka lakukan akan membuat cabang besar di garis waktu. Loki berlari ke sebuah gerobak, menaikinya dan melepaskan kambing-kambing yang di dalamnya. Dia kemudian memperkenalkan dirinya pada warga sekitar sebagai Dewa Loki, dan bahwa dia dan Mobius adalah agen TVA. Dia juga berteriak bahwa dirinya dari masa depan dan semua penduduk akan mati ketika gunung Vesuvius akan meletus dalam waktu dekat. Dan benar saja, tak lama gunung Vesuvius meletus dan membuat penduduk berlarian untuk menyelamatkan diri. Mobius menginformasi bahwa tidak ada energi Varian di sana, dan teori Loki pun terbukti benar. Di saat kiamat atau kehancuran suatu tempat terjadi, disitulah energi Varian menjadi angka 0 dan cabang di garis waktu hilang. Setelah itu, mereka kembali ke TVA dan segera mencari daftar bencana alam terdahsyat yang menyebabkan banyak korban jiwa untuk melacak tempat persembunyian Varian. Singkat cerita, Loki tertidur dan Mobius membangunkannya agar mereka bisa jalan-jalan sebentar karena bosan. Setelah kembali ke Calvadoria, mereka mulai membicarakan kekacauan sistem penciptaan. Mereka menganggap hal itu sangat membosankan. Dia mengatakan bahwa tidak ada orang jahat yang benar-benar buruk, serta tidak ada orang baik yang benar-benar baik. Mereka kembali ke kumpulan file dan memeriksa satu tentang kotak permen yang ditinggalkan Varian di Keldra. Permen yang hanya dijual di bumi pada tahun 2047 dan 2051. Jika mereka merujuk silang tahun-tahun itu dengan peristiwa apokaliptik, mereka akan menemukan di mana Varian itu bersembunyi. Loki menemukan referensi tentang badai di Alabama pada tahun 2050. Kemudian Mobius meminta Ravonna untuk mengerahkan gugus tugas di sana. Ravonna mengatakan bahwa mempercayai Loki bukanlah ide yang baik. Namun Mobius bersikeras bahwa dia dapat menangani Loki. Ravonna akhirnya setuju tapi tetap memperingatinya bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan jika itu tidak berhasil. Badai menerpa Heaven Hills pada tahun 2050 dan gugus tugas muncul di luar Superstone. Mereka masuk dan Loki menggunakan sihirnya untuk mengeringkan pakaiannya. Lampu berkedip dan Minutemen berpisah untuk mencari tempat perlindungan. B-15 bersikeras agar Loki tetap bersamanya, tapi Mobius menolak. Setelah Loki meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja, akhirnya Mobius dengan enggan pergi bersama yang lain. Loki dan B-15 bergerak melalui Superstone. Di sana mereka menemukan seorang remaja yang sedang memeriksa rak yang berisi tanaman dalam pot. B-15 menghampirinya. Tapi kemudian remaja itu meraih pergelangan tangannya dan cahaya hijau menyebar ke seluruh tubuh B-15. Remaja tersebut ambruk dan ternyata dirinya merupakan salah satu Varian. Kemudian Varian berbicara melalui tubuh B-15 dan mengidentifikasi Loki. Loki pun senang karena bertemu dengan sejenisnya. Tiba-tiba petugas Superstone muncul dan menawarkan jasanya. Varian menyentuhnya dan pindah ke tubuhnya. Loki terus mengejek Varian tersebut, kemudian mengatakan bahwa dia memiliki tawaran untuk Varian tersebut. Loki berkata dirinya akan menggulingkan Timekeeper dan dia sedang mencari wakil yang memenuhi syarat. Akan tetapi Varian menolak tawaran Loki dan segera pergi. Loki mengikutinya, sementara Varian asli bersembunyi di balik bayangan dan menyiapkan waktu reset. Di sisi lain, Mobius dan yang lainnya menemukan para pengungsi. Di sana mereka juga bertemu dengan si 12 yang sedang duduk di kantor dan bernyanyi untuk dirinya sendiri. Si 12 mengatakan bahwa dia tahu bagaimana Varian bisa menemukan Timekeeper.
Sementara itu, B-15 bangun ketika salah satu manajemen yang bersama Mobius memanggilnya. Dia pun melaporkan bahwa dirinya kehilangan Loki. Adegan berganti. Loki bertanya kepada Varian bernama Randy tentang apa yang dia inginkan. Dan Randy mengatakan bahwa itu tidak penting karena Loki sudah terlambat. Loki memperhatikan waktu riset ditanam dan sosok Varian memancing mereka ke sana, sehingga dia bisa meledakkan Super Stone. Varian yang memiliki tubuh pria besar menyerang Loki dan berterima kasih kepada Loki karena telah membantunya mengulur waktu. Loki berdiri dan menghindari pukulan Varian berikutnya, dan mereka bertarung 1 lawan 1. Namun Varian berhasil melempar Loki ke bawah. Saat Loki bangkit, dia segera berjalan ke arah pria itu dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu tertawa, memberitahu Loki untuk menguatkan dirinya. Tubuh pria besar itu pun ambruk tepat di saat Varian asli dan berkerudung berdiri di belakang Loki. Loki berbalik dan melihat Varian itu dengan seksama. Varian itu melepaskan tudungnya dan terungkap bahwa dia seorang wanita. Kemudian dirinya menghapus monitor dari timer dan pergi melalui portal. Dia juga sempat melambaikan tangan pada Loki saat pergi. Tak lama Mobius dan yang lainnya tiba. Loki sempat melihat mereka sebelum melewati portal menyusul Varian. Timer menghitung mundur hingga 0 dan lampu padam. Varian wanita yang sekarang kita kenal dengan nama Sylvie memasuki TVA melalui portalnya. Di sana dia diserang oleh para manajemen. Namun Sylvie berhasil melawan dan mengalahkan mereka dengan tongkatnya. Tak lama Loki tiba dan segera pergi mencari Sylvie. Mereka bertemu di sebuah lift. Loki mencoba melakukan negosiasi dengan wanita tersebut. Namun dia menolaknya dan justru beraksi melawan Loki. Perkelahian mereka berhenti ketika Ravana dan 2 manajemen lainnya tiba. Sylvie menodongkan pedangnya ke tenggorokan Loki dan memberitahu Ravana bahwa dia akan membunuhnya jika Ravana mendekat. Namun Ravana tak bergeming, dia justru menantang Sylvie untuk melawannya. Sylvie mencoba melarikan diri dengan timetnya saat menyadari bahwa Ravana bukan tandingannya. Namun saat dia dan Loki harus terlempar ke tenda, mengakibatkan timetnya rusak. Untungnya Loki dengan kekuatan sihirnya berhasil membawanya pergi dari TKP. Mereka pergi ke planet Lemantis One pada tahun 2777. Namun tanpa diduga, tiba-tiba sebuah batu menembus langit-langit dan mengenai lantai di antara mereka. Mereka segera keluar dan mendapati planet tersebut tengah dihantam oleh meteor. Sylvie mengatakan bahwa itu adalah kiamat yang lebih buruk yang di koordinatnya disimpan di pet. Mereka lari ke gubuk pertambangan dan berlindung di dalam. Di dalam, Sylvie menyentuh leher Loki dan menggunakan kekuatannya. Loki bertanya-tanya apa yang wanita itu lakukan dan kemudian menyadari bahwa Sylvie mencoba untuk mempengaruhinya. Namun karena mereka berasal dari satu sumber varian yang sama, kekuatan Sylvie tidak berpengaruh pada Loki. Alhasil mereka hanya pandang-pandangan sampai salah satunya salah tingkah. Setelah keduanya sadar, mereka memutuskan untuk bekerja sama. Sylvie mengatakan bahwa ada kekuatan untuk petnya di suatu tempat di bulan. Dan begitu mereka memilikinya, mereka dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Mereka melanjutkan petualangannya dan tiba di kota tak berpenghuni. Setelah tidak mendapatkan apa-apa di kota tersebut, mereka memutuskan untuk pergi ke tempat lain, yang mana di sana mereka menemukan sebuah rumah yang nampaknya berpenghuni. Sylvie dengan barbarnya mendobrak pintu rumah tersebut. Seketika seorang wanita keluar dan menembak Sylvie dengan pistol blaster, menyebabkan Sylvie terhempas ke tanah. Loki segera minta maaf pada nyonya rumah, dan di saat dia melihat bahwa ternyata keluarga tersebut memiliki kekuatan sihir, Loki mencoba menggodanya agar bisa lebih akrab. Namun wanita tersebut justru menembak Loki karena risih. Setelah suasana sedikit tenang, Sylvie bertanya akan keberadaan orang-orang di kota. Wanita itu pun mengatakan bahwa semua orang telah dipindahkan ke kapal evakuasi yang berada di stasiun pinggir kota. Mendengar hal tersebut, keduanya bergegas menuju ke lokasi. Di stasiun, orang-orang mengantri menunggu tiket untuk mengungsi.
Loki dengan penyamarannya membawa Sylvie ke pos jaga dan memperlakukannya seperti tahanannya. Beberapa penjaga membiarkan mereka lewat, akan tetapi penjaga berikutnya menghentikan mereka untuk meminta tiket. Ketika upaya Loki untuk menggertak gagal, Sylvie menyentuh penjaga dan membuatnya terpengaruh. Di bawah kendalinya, akhirnya penjaga membiarkan Loki dan Sylvie lewat. Singkat cerita, mereka akhirnya semakin akrab dengan bercerita ini dan itu. Loki bercerita tentang ibunya yang telah mengajarinya sihir Asgard. Sylvie menolak untuk menceritakan lebih dalam tentang dirinya, dan justru dia mulai membahas tentang apa itu cinta. Loki menunjukkan belatinya pada Sylvie dan mengatakan bahwa cinta itu seperti belati di tangannya. Sangat berarti namun bisa menusuk kapan saja. Metafora yang makjelek nih. Saat mereka sedang asik mengobrol, seorang pria membawa penjaga untuk mengecek tiket dua sejoli itu. Penjaga menuntut untuk melihat tiket mereka, namun Loki dengan sihirnya malah memunculkan kembang api dari tangannya. Para penjaga tidak terkesan dan Loki melawan ketika mereka mencoba untuk membawanya pergi. Sylvie bergabung dalam pertarungan dan Loki melemparkan belatinya ke penjaga yang menangkap Sylvie, namun meleset dari penjaga itu dan hampir mengenainya. Sylvie melepaskan diri saat dua penjaga meraih Loki dan melemparkannya keluar jendela. Setelah itu, dia menyusul melompat keluar jendela untuk mengambil time mat yang masih rusak. Mereka pun segera melarikan diri dan mencari cara untuk memperbaiki time mat tersebut. Film pun bersambung guys, kita lanjut part 2-nya ya, stay tune aja. Oke, jangan bosan-bosan ya sama Yaya, karena kita cuma bisa ketemu di dunia maya. Teruslah hidup banyak gaya, walaupun kalian gak bahagia, yang penting kalian masih punya cinta. Oke, sampai ketemu lagi di part 2-nya ya, and see you, bye-bye.